meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka. Anak korban penembakan di res area tol Tangerang Merak mengaku sempat meminta bantuan polisi untuk mengejar mobil rental milik ayahnya yang dibawa kabur namun ditolak. Pengakuan ini kemudian dibantah oleh Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan. Dikutip dari Kompas.com, kejadian berawal saat mobil Brio milik IA disewa oleh A untuk tanggal 31 Desember hingga 2 Januari. Namun baru di hari pertama, salah satu GPS sudah dipotong dan terdeteksi di daerah Pandeglang. IA dibantu anaknya Agam serta rekan sesama pengusaha rental berangkat ke Pandeglang untuk mengejar mobil tersebut. Mereka akhirnya menemukan mobil yang dimaksud di pertigaan Saketi. Namun saat melakukan pengadangan, pengemudi justru menodongkan senjata dan mengaku sebagai tentara. Singkat cerita, mobil Brio yang ditumpangi pelaku berhasil kabur berkat bantuan komplotannya. Aksi kejar-kejaran berlangsung hingga ke arah Anyer dan Cilegon. Agam dan rombongan sempat mampir ke Polsek Cinangka Serang untuk meminta pendampingan polisi, namun tidak berhasil. Pada akhirnya, mobil terdeteksi berhenti di res area Balaraja, tepatnya di kilometer 45 pada Kamis dini hari. Agam dan ayahnya dibantu pemilik rental lain sempat berusaha menangkap para pelaku begitu tiba di TKP. Namun para pelaku langsung melepaskan tembakan hingga menewaskan pemilik rental. Agam sendiri sempat mencari perlindungan sementara para pelaku kabur seusai beraksi. Usut punya usut, pelaku penembakan bukanlah penyewa karena mobil rental sudah pindah tangan. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Namun terkait pengakuan Agam yang meminta bantuan polisi ditolak, AKP Asep membantah. Ia mengatakan korban datang ke Polsek Cinangka dengan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Polisi kemudian meminta dokumen atau surat-surat kendaraan yang hendak dikejar, namun korban tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Asep berdalih hanya menjalankan SOP dan tidak mau gegabah mengambil tindakan karena menyangkut keselamatan anggota. Meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu?
itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk cari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.